Mendengar nama pasukan elit TNI AD, maka akan tertuju pada pasukan yang identik dengan baret merah. Ya, mereka dikenal dengan nama Komando Pasukan Khusus, Kopassus. Pasukan elit TNI AD ini tidak hanya disegani di Indonesia tetapi juga di banyak negara. Sebagai pasukan elit, prajurit Kopassus menjadi andalan dan diterjunkan untuk menjaga keamanan di berbagai wilayah Indonesia dan dalam situasi genting. Maka tidak aneh jika banyak dari prajurit memiliki pengalaman manis dan pahit, hingga mistis dalam menjalankan tugas-tugasnya di berbagai medan. Salah satunya cerita horor dialami seorang prajurit Kopassus bernama Selvanus, bukan nama sebenarnya, saat mengemban tugas di Papua. Kisah horor prajurit Selvanus yang tersesat di hutan belantara Papua ini diceritakan dalam buku berjudul Kopassus untuk Indonesia, karangan Iwan Santosa dan Ea Natanegara. Saat itu, Selvanus ditempatkan sebagai komandan pos di Timika yang waktu itu sangat rawan karena menjadi wilayah keberadaan pentolan Organisasi Papua Merdeka, OPM, Kelly Kwalik, dan Tadeus Yogi. Selvanus mendapat pemerintah untuk menggerebek markas OPM yang berjarak 6 hari jalan kaki dari markas Selvanus. Tim mulai berangkat ke lokasi pada bulan Oktober yang juga musim penghujan. Memasuki hari kelima, mereka bertemu sungai dengan arus yang sangat deras. Mereka pun memutuskan untuk menyeberang dengan menggunakan tali. Kebetulan saya jago renang, jadi ketika saya lihat ada prajurit yang masuk ke pusaran air, saya juga ikut masuk dan menyelam, ucapnya. Namun sampai suatu titik, sungai itu hilang dan menjadi air terjun. Selvanus pun menepi di tengah hutan Papua yang berada di ketinggian 4.000 meter di atas permukaan laut. 5 orang sudah menyeberang, 3 belum menyeberang dan saya hanyut bersama si kopral. Ini adalah satu-satunya motivasi saya untuk bertahan dan mencari kopral itu, ujarnya. Saat ia keasyikan mencari prajurit tersebut, Selvanus tidak dapat kembali pulang. Dia pun tersesat di dalam hutan belantara. Saat itulah kisah horor yang dialaminya bermula. Dia ditemani 3 orang selama dalam, yang ternyata makhluk halus. Di kepala saya harus mencari arah ke Timika untuk melapor ke komandan dan melanjutkan mencari anak buah yang hilang, tuturnya. Saat hari ke-6, Selvanus sudah berada di ambang sadar. Semua perlengkapan termasuk sepatunya hanyut terbawa arus sungai yang deras. Hari ke-6 itu saya sudah melihat alam lain. Saya mulai mengobrol dan berkomunikasi. Mungkin itu hanya halusinasi saja. Namun anehnya, saya masih terus bisa berjalan, bahkan sampai hari ke-11 dan berhasil menyeberangi sungai dengan lebar 200 meter sebelum tiba di Timika. Namun akhirnya, Selvanus yang telah hilang di hutan Papua selama 18 hari, berhasil ditemukan oleh warga di Timika dengan selamat. Saat itu saya hanya tinggal tulang berbalut kulit, mata yang terus berputar liar dan telapak kaki yang bengkak akibat tertancap potongan kayu. Dokter yang memeriksa saya saat itu menyatakan bebas dari penyakit malaria dan cacing tambang, bebernya. Setelah dinyatakan sehat, Selvanus diundang oleh Pangdam Cendrawasih ke Jayapura untuk menikmati makan malam. Anehnya, makanan satu meja itu semua habis saya makan sendiri. Saya makan banyak begitu bukan balas dendam, tapi rupanya ada yang ikut. Tiba-tiba saya ingat bahwa saya selama di hutan memang selalu ditemani 3 orang. Kalau matahari sudah terbenam, satu memijati kaki, satu memijati pundak dan satu lagi berbagi rokok dengan saya. Alamnya sudah lain, tutup Selvanus. Diketahui, pasukan Korps Baret Merah TNI AD kerap menuai keberhasilan dalam sejumlah penugasan baik di dalam maupun di luar negeri. Nama satuan elit TNI AD ini mulai bersinar ketika bernama RPKAD, saat penumpasan G30 SPKI dipimpin Kolif Sarwo Ewibowo. Walau namanya kemudian berubah menjadi Puspassus AD, Kopasanda hingga Komando Pasukan Khusus, Kopassus, namun prestasi terus ditorehkan anggota pasukan elit TNI AD ini. Dalam penugasan di Irian Barat atau Papua, jejak keberhasilan pasukan ini pun kerap tertutupi dikarenakan misi dan tugas operasi yang bersifat rahasia sehingga mayoritas dari kegiatan satuan Kopassus tidak pernah diketahui secara menyeluruh.